15 desa kelurahan ya, kelurahan Serili juga gitu. Oke, jadi ada 15 lagi 6 peserta yang belum bisa hadir. Kita mulai saja. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal atau beberapa materi yang akan disampaikan dalam acara sosialisasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu sebelum seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Saya sih sebagian besar sudah mengenal wajah-wajah Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Yang sedianya pada pagi hari ini Ibu Kepala Dinas yang menyampaikan membuka acara ini, namun karena beliau ada tugas keluar daerah yaitu ke Bandung dari tanggal 7 kemarin sampai tanggal 11 dalam acara pemutakhiran data BPS yang datanya terintegrasi dengan data di Dukcapil di seluruh Indonesia. Kemudian beliau menugaskan kami, yaitu saya sendiri, nama saya Odan Fare, selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Kemudian di sebelah kiri saya itu Pak Lanang, nama lengkapnya siapa? Lanang Subagio ya? Nyoman Arya Lanang Subagio selaku Kepala Bidang PIAK, yaitu PIAK itu singkatan dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, ya disingkat PIAK. Kalau saya bidangnya disingkat PDIP, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, jadi bukan partai ya. Kemudian kami juga didampingi rekan-rekan Kepala Seksi SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu Pak Ketut Aryawan. Kemudian di sebelah kanannya lagi Pak Nyoman Rediane selaku Kepala Seksi, ini cukup panjang nama Kepala Seksinya apa Pak? Dia aja nggak apa? Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi ya, dan Komunikasi lagi ya, agak panjang gitu. Kemudian didampingi beberapa staf untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini sampai siang hari nanti. Oke. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, tentang penerbitan administrasi kependudukan. Sebelum nyampe ke materi itu, kami sampaikan dulu pola sosialisasi. Ada perbedaan antara sosialisasi di tahun kemarin dengan tahun sekarang ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya sosialisasi administrasi kependudukan ini kami laksanakan, kami yang datang ke desa kelurahan di seluruh Kabupaten Buleleng. Tapi pola yang sekarang kami menghadirkan Bapak Ibu selaku peserta sosialisasi. Ini terbentur atau terkendala oleh anggaran yang kami kelola. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham, karena di mulai tahun kemarin 2020 dan sekarang tahun 2021 ada refocusing anggaran. Jadi anggaran yang semestinya kami pergunakan untuk sosialisasi ke desa kelurahan itu semua dipotong. Jadi hanya ada anggaran untuk makan dan minum. Nah, untuk itu mohon maaf, untuk maklum, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir mengikuti sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 108 tahun 2019. Nah, kenapa yang mengundang Bapak Ibu?
ini kan yang diundang kasih pemerintahan ya. Kenapa kami mengundang kasih pem, tidak perbekalnya atau tidak lurahnya? Karena ibu bapak yang sebagai praktisi di lapangan. Ini kalau kami mengundang kepala desa, lurah, tidak nyambung nanti. Ya kalau kepala desa dan lurahnya itu bisa menyampaikan kepada bapak ibu selaku praktisi di lapangan, tidak masalah. Jadi biar nyambung, karena bapak ibu yang melaksanakan pelayanan tentang penerbitan administrasi kependudukan. Itu sebabnya kami mengundang bapak ibu ya. Jadi tidak perbekal atau lurahnya yang kami undang, tapi kami mengundang kasipem biar nyambung nanti informasi ini kepada masyarakat. Kemudian di dalam kegiatan ini juga nanti akan kami laksanakan cara pengisian maupun cara mempergunakan pendaftaran secara online. Di musim pandemi sekarang ini kami tidak melaksanakan kegiatan atau pelayanan secara tatap muka. Jadi kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya melalui perjanjian kerjasama. Jadi di antara bapak ibu desanya yang sudah melaksanakan kerjasama ada ya, untuk Bestalu sudah. Sulanya ya, sudah saya tepuk lupa gitu. Bapak kali amat ya, baru 3 ya di antara berapa desa yang sudah hadir ini perwakilan dari desa. Nah itu ya, jadi perjanjian kerjasama untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan antara kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan desa yang bersangkutan. Contoh untuk Bestalu sudah sering dia mengajukan melalui pengajuan secara massal. Nah untuk pengajuan secara pelayanan melalui PKS itu ada beberapa kemudahan. Kalau massal tidak ada. Kalau dengan PKS ada beberapa kemudahan. Salah satunya adalah untuk akte perkawinan. Akte perkawinan kan wajib mempelai itu datang ke Dukcapil untuk menandatangani akte. Jadi mempelai itu wajib lagi. Dibilang salah itu enggak ya. Jadi itulah NIK yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sudah NIK yang sudah ditunggalkan, yang sudah ada di EKTP itu. Walaupun kemungkinan saja NIK-nya itu tidak identik dengan tanggal lahir, kemungkinan dia pernah merubah tanggal lahir, atau pada saat perekaman dia salah memberikan informasi tentang tanggal bulan tahun lahirnya, karena dia tidak melihat akte lahir kan bisa saja benarnya lahir tanggal 10 atau tanggal 9 gitu. Jadi itulah yang diinput. Nah sudah ditunggalkan datanya di pusat, terbitlah NIK yang di EKTP. Nah setelah dia melihat akte kelahirannya, ternyata saya lahir tanggal 10, berarti NIK-nya sudah kadung terbit, nggak bisa dirubah lagi. Jadi NIK itu tidak selalu identik dengan tanggal lahir, tanggal bulan tahun lahir, tidak selalu identik ya. Jadi kalau ada NIK yang tidak sama dengan tanggal bulan tahun, kemungkinan pernah merubah tanggal lahir atau salah memberikan informasi pada saat perekaman pertama, utamanya yang perekaman tahun 2011 maksudnya, karena kan langsung ditanya sama operator tanggal udah lahir awal gini orang, akhirnya itulah terbit NIK-nya. Ternyata tanggal dan bulan tahun lahirnya berbeda, jadi tidak salah NIK-nya itu. Ya, itulah NIK yang sudah
diterbitkan oleh pusat dan sudah ditunggalkan datanya, tidak bisa dirubah kembali. Oke, paham? Di bawah di bawah 19 tahun boleh didaftarkan masuk di dalam KK saja, tapi belum boleh dicatatkan, belum bisa membuat akte perkawinan. Boleh membuat akte perkawinan tapi dengan dispensasi atau izin dari pengadilan. Nah, nanti setelah umur 19 baru boleh dicatatkan dia perkawinannya. Masih dalam bisa digunakan kan? Masih bisa ya. Masih digunakan. Terus saya juga kemarin dapat informasi terkait dengan penggunaan metre 3000 dan 6000 yang sah seperti itu. Nah, apakah dalam permohonan dokumen kependudukan itu masih berlaku apa disepakati untuk permohonan sepakai 10.000 seperti itu? Baik, 6.000 3.000 atau 6.000 6.000 boleh, atau 3.000 3.000. Jadi lebih dari 10.000 boleh, kurang dari 10.000 kurang dari 1.000 tadi sih. Yang masih mempunyai stok, jangan hanya 6.000 saja, 6.000 tambah 3.000. Kalau mempunyai stok dulu 6.000 boleh ya. Tapi sekarang kalau beli di kantor pos maupun konventen yang materai 3.000 dan 6.000, terkecuali yang punya stok di kantor mungkin boleh. Jadi untuk materai sepakat seperti itu. Masih boleh di tahun 2021 masih boleh. Tidak tahu nanti 2022 masih diperboleh apa enggak. Itu edarannya ada. Jadi 10.000, 3.000, 6.000, 6.000 kan 12.000. Jadi masih lebihan tadi. 3.000 dulu tadi. Ada 3.000. Ada salah satu warga kami, padahal dia belum pernah kawin, Pak. Tapi di kakak dia sudah kawin. Nah, minta solusinya, Pak. Untuk itu bisa dengan super tajam, tapi ininya lain ya, keterangannya. SPTJM memang dia belum pernah melakukan perkawinan. Jadi siapa yang bertandatangan? Yang bersangkutan diketahui oleh desa adat, saksinya desa adat dan kepala desa. Kemudian ada saksi-saksi klien banjar dan sebagainya. Cukup itu aja. Cukup itu saja. Ya, tidak perlu ada, kalau dulu kan sidang di sini enggak. Ya, karena dia yang membuat pernyataan. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi mutlak dia bertanggung jawab ketika nanti ada permasalahan, dia yang bertanggung jawab. Karena dia sudah mengaku itu dan bermaterai ya. Nanti kalau ada permasalahan kami buka filenya, ini Bapak sudah menyatakan seperti ini. Kalau Bapak berbohong silakan bertanggung jawab nanti di meja hijau, kalau ini sampai ke meja hijau. Ya, SPTJM itu punya senjatanya super tajam, saja tajam ya. Jadi semua dengan SPTJM, cuma redaksinya lain ya. Kalau kebenaran perkawinan seperti yang tadi, kalau kebenaran pasangan suami istri juga ada itu. Misalnya anaknya aktif kelahiran, orang tuanya bercerai. 11 kan terkait dengan pindah domisili kan, kalau seperti penyampaian Pak Kabit, kalau mau pindah itu bisa langsung ke Dukcapil untuk ketujuan kemana selanjutnya. Tapi sekarang di kami di desa ada permasalahan seperti ini. Dia sudah ada di desa kami, tetapi secara administrasi kependudukannya setelah dicek masih ada yang di Karangasem, bahkan yang satunya masih di Sulawesi. Gitu. Apa bisa di Dukcapil di sini yang membantu untuk proses pemindahannya ke? Kalau tadi penyampaian kan warga dari kabupaten ini pindah ke kabupaten lain, datang langsung ke Dukcapil. Tapi kalau sudah warga luar
yang dia tidak bisa mengurusnya ke daerah asalnya, apa bisa dari sini? Boleh Pak? Boleh? Jadi pertanyaan dari Kasipom dari Benduk Stale mengenai apakah bisa Dukcapil membantu warganya yang jika dia datanya masih di luar kabupaten, bukan di Buleleng, tapi yang bersangkutan memang sudah tinggal di Buleleng. Jadi secara teknis dan administrasi itu bisa dibantu. Jadi sebelumnya ini ada di seksi pindah datang. Jadi dari yang bersangkutan mengajukan permohonan perpindahan dari di mana tempat asalnya sebelumnya ke Buleleng, mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Dukcapil. Selanjutnya dari seksi pindah datang akan mengajukan secara online atau dari Dukcapil akan membuat surat terlebih dahulu untuk perpindahan yang bersangkutan dari luar kabupaten ke Buleleng, dan itu akan didaftarkan secara online melalui WA group dari seksi pindah datang. Setelah surat itu ditindaklanjuti oleh kabupaten asal, itu kan nanti akan terbit SKPNI dari kabupaten asal ke Buleleng. Itu akan kita proses SKPNI tersebut sampai terbit KK yang bersangkutan. Selanjutnya akan dicetak KTPL. Demikian Bapak informasinya. Ini Pak, komputer, sehingga kami tidak bisa mengakses surat pindah untuk antar desanya Pak, tidak bisa. Mohon Pak bantuannya. Sistem aplikasi itu, dan saat ini kita sudah komunikasi dengan Kominfo bahwa operating system yang digunakan setiap klien atau user di desa itu wajib menggunakan Windows 10. Kenapa kami menggunakan Windows 10? Agar pada saat kita atau klien di desa mengkonek jalur siap itu tidak mengutak-atik lagi username dan passwordnya. Kalau dengan Windows 7 memang seperti itu Pak, ada isian username dan password, seharusnya itu langsung dikonek. Tapi kebanyakan dari desa itu mengisi username tersebut. Seharusnya yang diisi adalah login di siap. Seharusnya itu tidak diisi Pak. Nah dengan pertimbangan tersebut, kami dengan Kominfo mewajibkan untuk desa menggunakan Windows 10 agar tidak mengisikan username dan password di login jalur siapnya. Dan terkait dengan permasalahan Bapak tadi, jika ada perubahan PC atau laptop tersebut, Bapak bisa komunikasi ke Kominfo untuk setting jalur siapnya. Langsung tidak perlu Bapak ke Kominfo, Bapak komunikasi aja dulu Japri dengan tim teknis dari Kominfo. Nanti Bapak akan disarankan untuk mendownload TeamViewer namanya. Itu kan sebelumnya kan sudah kami install di download di klien Bapak. Jadi itu bisa diupdate dulu. Kalau memang sudah ada diupdate, nanti TeamViewer itu ditampilkan ke Kominfo. Nanti secara teknis itu PC-nya akan di-remote oleh tim Kominfo. Jadi Bapak tidak perlu ke Kominfo, tinggal di-remote secara online oleh Kominfo. Setelah itu aplikasi bisa diakses. Seperti itu Pak, jadi Bapak tidak perlu ke Kominfo. Sampai saat ini siap install belum aktif Pak. Padahal saya kan selaku operatornya pernah menghubungi Bapak dan disuruh ke Kominfo. Ternyata pada saat itu sudah pernah di-remote, ternyata tidak pernah ini aktif, tidak bisa mengoperasikan. Mungkin karena jaringan atau bagaimana, kami kurang mengerti di dalam. Nah untuk kedepannya bagaimana caranya, apakah mungkin passwordnya salah masuk ataukah bagaimana, itu mungkin Pak di bestandingnya. Begitu Pak. Jika memang itu pada saat login itu belum muncul siapa, tapi aplikasi tampilan siap itu udah muncul Pak. Memunculkan tampilan siap tidak bisa. Belum. Berarti dari Kominfo untuk jalur siapnya bagaimana Pak? Apakah sudah pernah di-remote dan ternyata setelah connect tidak muncul terus. Karena seringnya mungkin karena bapaknya dari Kominfo belum ada waktu, sehingga sampai saat ini belum di-remote. Iya Pak, terkait dengan permasalahan login ke siap Pak ya. Memang setting jalur siap kan Kominfo yang akan setting Pak atau remote. Jika sudah di remote Pak, langsung Japri mana ke saya Pak.
Jadi apakah Bapak lupa passwordnya atau memang sebelumnya pernah di reset passwordnya? Nanti kami akan reset ulang password itu. Nanti kami berikan password yang baru, Pak. Kemungkinan sudah pernah di reset Pak, karena mencoba-coba sifatnya waktu itu. Sekarang yang operatornya siapa, Pak? Tiang, Sebelumnya Tiang. Bapak sendiri. Bapak masih ingat passwordnya? Nah, makanya dari sana mungkin karena sudah lama pernah minta ulang untuk menambah password, diganti kembali karena menginstal ulang itu pesawatnya dari Windows 7 ke Windows 10 itu permasalahan. Terkait dengan aplikasi. Pernah udah buat. Pernah warga kami dari Banjarinasari, pada saat dia dalam satu kakak sama orang tuanya, dalam satu kakak sama orang tuanya, KTP-nya itu biasa, aktif biasa. Karena setelah dia kawin, kan mengganti perubahan status. Setelah itu baru katanya belum aktif. Apa penyebabnya? Itu saya kurang tahu. Saya ditanya sama warga di sana, saya kurang tahu. Dan itu juga saya punya keponakan. Keponakan saya kawin di Sibang, dari Sibang ke Masuk. Anda kan membuat surat pindah dari Sibang ke Masuk. Anda sebelum dia pindah biasa KTP-nya. Tetapi setelah pindah kan dibawakan KTP beralamat di Buleleng. Setelah itu baru dipakai untuk mengusulkan dana COVID di pusat. Katanya KTP-nya belum aktif gitu. Ini penyebabnya ini saya kurang tahu. Saya berapa kali ditanya sama warga, saya mau bilang apa saya tidak ngerti. Dan untuk ini sekedar diberikan info kepada kami supaya bisa menjelaskan kepada warga kami. Bila mana kalau ada warga kami yang mempunyai KTP yang belum aktif gitu. Terima kasih Pak. Gitu. Ada beberapa warga yang datanya sudah aktif atau tidak aktif pada saat pengajuan secara online, mungkin atau di lembaga komunal seperti bank, BPJS, ataupun di lembaga komunal yang lain. Terkait hal tersebut, Pak, jadi masyarakat yang tidak aktif atau belum teraktif di data warehouse Kemendagri, itu datanya kita konsolidasikan, Pak. Konsolidasi secara manual, NIK dan KK-nya. Kenapa tadi yang kasusnya Bapak itu yang sebelumnya belum kawin, masuk di kata orang tua, setelah dia kawin, punya kakak mandiri, dan status perkawinannya adalah kawin. Dan hal seperti itu wajib kami konsolidasikan, Pak. Konsolidasikan secara manual NIK dan kakaknya, karena yang belum kawin dan membuat kakak mandiri kan berubah, Pak. Dari status perkawinannya berubah, nomor kakaknya pun akan berubah. Dan itu akan kami konsolidasikan secara manual NIK dan kakak ke data warehouse Kemendagri. Jadi perhitungan 1x24 jam data tersebut akan terupdate di Kemendagri. Memang Pak, sebelum Oktober 2020 kita tidak secara otomatis mengkonsolidasi data penduduk yang ada perubahan elemen data, Pak. Baik itu yang kedatangan dari luar kabupaten, pisah kakak, maupun penerbitan biodata penduduk atau yang membuat akte kelahiran baru. Itu belum kami terapkan, dan setelah ada banyak keluhan dari masyarakat atau memang kami sudah menemukan formulanya, Pak. Jadi mengantisipasi agar masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan seperti buat kakak mandiri atau kedatangan bisa secara otomatis langsung terupdate di data warehouse Kemendagri. Nah, di Oktober 2020 kami langsung mengkonsolidasikan, Pak, yang perubahan elemen data tersebut. Jadi sebelumnya rata-rata NIK dan KK yang kami konsolidasikan itu sekitar 50 NIK dan KK. Setelah Oktober 2020 sampai dengan saat ini itu sekitar 250 lebih, Pak. Bahkan pernah sampai 500 NIK dan KK. Karena proses penerbitan dokumen kependudukan kan bervariatif, Pak. Banyak ini kita yang di Dukcapil, ada yang tidak
alamat, keluar status perkawinan, ada yang kedatangan. Jadi NIK itu kami tetap konsolidasikan. Dan setiap ada keluhan atau permasalahan, misalkan kita sudah konsolidasikan Pak, tapi yang bersangkutan menyatakan data kenapa masih belum aktif Pak. Kalau kami sudah mengajukan permohonan konsolidasi seminggu lalu, tetap kami cek dulu Pak di sistem kami siap konsolidasi. Jika itu data siap dan KTPL sudah sesuai atau memang dia belum punya KTPL, dan juga kami akan mengecek di web portal Dukcapil Kemendagri. Jika itu memang sudah data sudah ditemukan, intinya data itu sudah terupdate di data warehouse Kemendagri. Dan jika memang yang bersangkutan menyatakan belum aktif Pak, itu kemungkinan ada di sisi aplikasi lembaga pengguna. Jadi bukan dari Dukcapil. Makanya di setiap di WA Center yang dipegang oleh Bapak kasih tanda Pak, kami tetap mengecek terlebih dahulu di sistem siap konsolidasi dan di web portal. Kemudian di data kami itu sudah kelihatan kalau memang sudah aktif di Kemendagri, berarti NIK yang dimiliki oleh warga yang bersangkutan sudah aktif. Cuma kalau dia mempergunakan di lembaga lain, kemungkinan di masalahnya di user yang bersangkutan, bukan di kami. Ya, kami sudah buka, oh nyatanya NIK di KK dan di KTP-nya sudah sama, itu berarti sudah aktif. Berarti di user di sana misalnya di BPJS mungkin yang belum mengupdate datanya, atau di perbankan sering sekali kejadian seperti itu. Jadi kami bantu dengan mengkonsolidasikan konsolidasi manual namanya. Jadi tidak perlu datang ke sini, tinggal masuk ke web, kami tidak lanjuti di sini. Ini Pak nih. Kemudian yang kedua itu orang berpindah dan sebagainya. Kalau tidak ada permohonan dari masyarakat, kami tidak berani mengeksekusi Pak. Yeah. Nah kalau memang ada yang seperti itu, kalau bisa Pak berkomunikasi, minta EKTP-nya. EKTP-nya siapa tahu dia di Denpasar sudah punya EKTP, sampaikan kepada kami, orang ini namanya sama, tanggal lahir sama, ini sudah ber-KTP di Denpasar, yang di sini dihapus. Gitu. Itu yang disebut dengan NIK ganda tadi. Karena dia sudah bertahun-tahun berada di luar daerah, tapi datanya masih ada di pengasuran. Masih banyak yang seperti itu. Ya, makanya kami sering masyarakat yang seperti itu menjadi target yang belum rekaman EKTP. Padahal dia sudah memiliki EKTP di Denpasar misalnya atau di Kalimantan. Tetap kami panggil untuk melakukan perekaman dan tidak pernah datang karena dia merasa sudah memiliki KTP elektronik. Kalau ada yang seperti itu laporkan, lampiri dengan KTP elektronik yang sudah dimiliki di sana. Kalau dia sudah memiliki KTP elektronik, berani hapus yang di sini. Kan gitu Pak ya? Kita tidak menghapus. Disembunyikan. Permasalahannya juga menyangkut dengan BPJS. Gini, ada warga kami yang minta tolong untuk mengecekkan KIS. Ketika yang cek NIK-nya, menggunakan NIK-nya lewat aplikasi eDabu, ternyata NIK-nya sudah sesuai, tapi namanya dan anggota rumah tangga yang lainnya tidak sesuai Pak. Gitu. Yang belum saya koordinasi dengan BPJS. Yang saya mau tanyakan, gimana solusinya nih Pak? Karena NIK-nya sudah sesuai, tapi nama dan anggota rumah tangga yang lainnya tidak sesuai gitu. Ada data baru gitu kan, anaknya dia nggak tahu nama anak tersebut siapa, warganya atau warga dia dusun di mana gitu. Jadi kamu bisa bantu mengecekkan lewat itu draft kakaknya itu lewat aplikasi Siak. Kalau sekarang bisa sih, cuman kan harus dulu buka di NIK dulu, baru nanti kita cari nok-noknya, nomor kakaknya baru lagi gitu. Atau tidak bisa menampilkan itu dah. Kenapa itu draft kakaknya itu harus diblok gitu Pak? Itu aja. Seperti itu kita penelusuran data dulu Bu. Kita cek dulu NIK-nya tersebut. Jika di sistem Siak kita sudah sesuai dengan nomor kartu keluarga juga, dan kita juga cek di Siak konsolidasi pusat data Siak daerah dengan data KTPL. Jika itu sudah sesuai, kita cek juga di web portal. Jika itu juga sudah sesuai, mohon juga Ibu Japri Ketiang
di edabu nike kelihatan nicknya itu atas nama siapa. Muncul kan nanti nike namanya orang lain. Nanti kami cek nama tersebut alamatnya sama Bu. Kalau di Nah pada itu saat kasus juga, itu itu namanya edabu, nggak kelihatan dia alamatnya Pak. kalau alamat tidak muncul kami susah untuk menelusuri Bu. Karena kami menelusuri nama, alamat. Iya. Karena kemarin kita juga ada kasus seperti itu di bank. Nicknya itu nama orang lain yang muncul. Setelah kami penelusuran data, nama dan alamat, istri-istri lainnya dapat didasarkan perkawinannya dalam KK dengan status kawin belum tercatat, tapi dengan melampirkan surat keterangan perkawinan secara agama dan sepertajam perkawinan belum tercatat tanpa melalui pendekatan musyawarah. Jadi outputnya itu KK dengan status kawin belum tercatat, di mana KK-nya boleh digabung atau setiap istri boleh dipisah. Tapi nanti istri-istri itu KTP-nya berubah menjadi status kawin. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa nih? Paham ya? Ulangi Pak, ulangi. Ya. Begini, simpelnya begini. Kalau ada masyarakat yang memiliki lebih dari satu istri, istri pertama malah akte kawin, ya statusnya kawin di sana kan. Kemudian istri kedua dan selanjutnya tidak memiliki akte kawin. Biasanya kalau sebelum ada kebijakan ini kan famili lain ya istri-istrinya ini. Nah sekarang dengan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran perkawinan itu dan dilengkapi dengan perkawinan adatnya, bisa didaftarkan dia menjadi kawin belum tercatat. Istri berikutnya, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ya, lah ini kan famili lain ya, karena dia belum memiliki akte kawin itu. Ya, jadi sekarang dengan SPTJM dan perkawinan adatnya itu dilampirkan sehingga menjadi kawin pertama kepala keluarga si A, si B istri karena milih akte kawin ya. Kemudian yang kedua yang ketiga si C istri juga, tapi di sini keterangannya kawin belum tercatat. Gitu, ya. Kalau yang istri pertamanya kawin tercatat, istri keduanya kawin belum tercatat, istri ketiganya kawin belum tercatat gitu. Ya. Suaminya meninggal dan telah terbit akte kematian, maka status istri-istrinya menjadi cerai mati, baik memiliki akte perkawinan atau buku nikah ataupun yang tidak memiliki. Bagi istri-istri yang lain yang kakaknya terpisah atau gabung dengan istri pertama, apabila akte kematiannya dikuasai oleh salah satu anggota keluarga, maka istri-istri yang lain dapat mengajukan formulir permohonan agar dibuat penerbitan kutipan akte kematian yang kedua dan seterusnya dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yaitu 10.000 bahwa akte kematian dalam penguasaan salah satu anggota keluarganya serta dilengkapi SPTJM kebenaran perkawinan atau perceraian tadi. Oke. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Kan tadi kasusnya di nomor 16 dia punya istri lebih dari satu. Ketika si suami ini kan harta gono gini warisan biasanya. Jadi ketika si suami meninggal, istri pertama kemungkinan ada tidak mau menyerahkan akte kematiannya. Jadi bisa dimohonkan dengan formulir permohonan dengan adanya SPTJM dan surat pernyataan bermaterai niki. Untuk kita terbitkan bahwa si istri yang tadi itu dengan kakak yang tadi ada bahwa dikuasai oleh istri pertama. Jadi dia memohonkan untuk diterbitkan akte kematian. Oke. Nanti di sana dia mendapatkan outputnya itu kakak dan KTP dengan status cerai mati nanti jadinya. Ya, paham ya. Jadi kebalikannya nih busan jadi kawin, jadi cerai mati. Ya, cerai mati. Ini ngelakukan lebih kan besik deh. Biasanya kan ini kurang pertama nguasain gitu, ini kedua, ketiga tuh hilah ya status kawin belum tercatat, padahal suaminya sudah meninggal. Bisa kalau dikuasai oleh yang istri pertama, pekukuinnya itu bisa mengajukan penerbitan kutipan ya, kutipan kedua, kutipan ketiga, kutipan akte kematian itu, ya. Tapi aktenya tetap tersimpan di sini, kutipannya yang
diterima oleh masyarakat itu kutipan namanya, yang sekarang dengan kertas putih itu ya, itu bisa diterbitkan berkali-kali sepanjang ada permohonan. Yang perempuan ini dulu kawin di Jepule, terus cerai, tapi tanpa akte perceraian. Terus dia pindah ke Kelungkung gitu. Terus kakaknya itu sudah cerai hidup gitu. Terus kawin ke Kaliangat dengan warga kami gitu. Nah, sampai saat ini dia belum mempunyai akte perkawinan. Itu yang saya mintakan kepada Bapak. Cerai hidup dengan mantan suaminya. Ke rumahnya Bajang. Terus di sana masuk kakak di orang tuanya, dia berisi cerai hidup Pak. Terus kawin dengan warga kami. Nah, gampang. Ya, itu dengan saya bisa Embon itu embon. Tanpa pendekatan musyawarah dengan SPTJM kebenaran perceraian. SPTJM aja Pak ya. Ya, SPTJM kebenaran perceraian yang menandatangani di Puruse. Pilihan desa adatnya di Jepule. Perbekalnya di Jepule. Berarti ke Jepule dicarikan. Ya, ya. Kalau dia masih status di kakaknya kawin, ya, baru pendekatan musyawarah lagi dengan mengambilkan mantan suaminya, kalian desa adatnya di pihak Puruse. Ya. Jadi di Jepule. Nah, karena ini ampun cerai hidup ya. Jadi cukup dengan SPTJM, tapi mohon tanda tangannya di Jepule, kalian desa adatnya di Jepule, mantan suaminya juga neken, perbekalnya juga neken, saksi-saksinya ada. Paham Bang? Ya, itu kira-kira 2 Pak Dika. Perempuannya mungkin karena situasi ekonomi gitu, kabur, mengingat sampai hari ini tidak datang. Dan dari pihak laki-laki maksudnya dia ingin melangsungkan perkawinan lagi. Nah itu mungkin tidak kuat dia menyendiri kan gitu. apa kerana si kuat menyendiri lah dong. Lantas kalau kalau perkawinan kedua dijalankan kan ada persyaratan. Nah, misalnya akte perceraian begitu kan. Ini mumpung dia tidak bisa melengkapi hal itu, apakah bisa dia melangsungkan perkawinan? Itu aja. Sing lapit kawin yo, aja jauh nih, jauh mulai. KTP-nya yang statusnya, jadi kakaknya yang statusnya kawin. Di sini adalah di kantor camat Sririt. Kemudian KTP yang hilang rusak keluar elemen data wilayah tengah. Setelah user disetujui oleh admin kami, baru mengajukan layanan yang diinginkan. Jadi intinya 2 Pak, pengajuan pendaftaran riset baru dan juga layanan. Terkait dengan video tutorial tadi, apa dari bapak-bapak atau ibu ada yang sudah punya user dari budaya yang dicari? Kudapan pisuguh yang kami sajikan atau ada hal-hal yang kurang berkenan,
ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sampaikan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dari awal sampai akhir pertemuan ini. Bapak Ibu mengikuti secara tekun dan seksama. Oke, yang rasa itu yang bisa yang sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang masih mengganjal di hati, masalah apa yang perlu dipertanyakan, nanti silakan japri baik kepada saya sendiri, Pak Kabid Dia, Pak Kasih Siak, dan Kasih tata kelola, silakan ya. Semua sudah ada nomor kontaknya masing-masing. Kalau ada permasalahan yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Oke. Untuk itu yang sinap untuk para mesanti. Om Santi Om, terima kasih banyak.